dari pandemi yang sedang melanda negara kita bahkan dunia. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pemantulan cahaya pada cermin cembung. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan bagian-bagian pada cermin cembung. Kemudian, kalian dapat melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung, dan kemudian kalian dapat menghitung jarak bayangan, tinggi bayangan, dan perbesaran bayangan pada cermin cembung. Sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung. Hari ini, kita akan mempelajari pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya, sehingga disebut dengan cermin negatif. Mengapa cermin cembung disebut cermin negatif? Karena titik fokus bernilai negatif. Ya, karena titik fokusnya berada di belakang cermin. Seperti kita ketahui, cermin cekung dengan cermin cembung itu sebenarnya terbentuk dari sebuah lingkaran memiliki diameter atau garis tengah. Setengah dari diameter itu merupakan jari-jari. Kemudian setengah dari jari-jari itulah yang disebut dengan titik fokus. Jadi cermin cembung itu merupakan bagian luar lingkaran, ya, yang cembung, yang gembung dia, ya. Sementara cermin cekung itu yang melengkung, berarti bagian dalam lingkaran. Artinya titik fokus sama titik pusat atau jari-jari itu berada di depan cermin cekung dan berada di belakang cermin cembung. Jadi karena titik fokus jari-jari atau titik pusat berada di belakang cermin, makanya disebut cermin cembung itu bernilai negatif. Itulah alasannya kenapa cermin cembung disebut dengan cermin negatif, karena titik fokus berada di belakang cermin. Nah, selanjutnya bagian-bagian dari cermin cembung. Bagian-bagian dari cermin cembung sama seperti cermin cekung. Ya, ada titik pusat optik. Perhatikan ini, titik pusat optik. Maksudnya itu titik pusat cermin, ya, titik pusat optik. Ini ada titik fokus, kemudian ini titik pusat. Dari titik pusat sampai ke titik pusat optik ini disebut dengan jari-jari. Artinya jari-jari itu 2 kali jarak fokus, atau jarak fokus sama dengan setengah dari jari-jari. Nah, ruangan-ruangan pada cermin cembung mulai dari titik pusat optik sampai titik fokus ini disebut dengan ruang 1. Kemudian dari titik fokus sampai titik pusat atau jari-jari ini disebut dengan ruang 2. Mulai dari titik pusat kelengkungan cermin dan seterusnya sampai tak terhingga, inilah yang disebut dengan ruang 3. Kemudian ruang 4 di sini dia. Kalau pada cermin cekung di belakang cermin. Tetapi kalau pada cermin cembung ruang 4 di depan cermin, ya. Jadi makanya pada cermin cembung ruang benda hanya ada 1, yaitu di ruang 4, ya. Karena hanya ini dia depan cermin. Tidak mungkin kita meletakkan benda di belakang cermin, kan? Jadi ruang benda pada cermin cembung hanya ada 1, yaitu di ruang 4. Nah, berarti kalau benda di ruang 4, maka bayangan nanti jatuh di ruang 1, ya. Ingat rumus sifat bayangan itu, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi kalau benda diletakkan di ruang 4, bayangan di ruang 1, ya. Kalau cermin cekung, ruang benda tidak bisa di ruang 4 karena ruang 4 itu di belakang cermin, ya. Seperti Ibu bilang tadi, tidak mungkin benda diletakkan di belakang cermin. Jadi artinya di sini jika benda kita letakkan di ruang 4, maka bayangan nanti jatuh di ruang 1. Berarti sifat bayangannya maya. Kalau di belakang cermin maya, ya. Kemudian dari 4 menjadi 1 kan semakin kecil. Berarti sifat bayangannya diperkecil.
maya diperkecil. Kemudian pasangannya maya kan biasanya tegak, itu harus diingat. Pasangannya maya tegak, pasangannya nyata terbalik ya. Jadi sifat bayangan yang dibentuk pada cermin cembung ini hanya ada satu jenis, yaitu maya tegak diperkecil. Kenapa hanya satu jenis? Karena ruang benda hanya ada satu, yaitu ruang 4. Nah, selanjutnya kita akan melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung dengan menggunakan 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, seolah-olah ya, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan juga dari seolah-olah dari titik itu juga ya. Hasil pembentukan bayangannya ya seperti ini. Kita perhatikan ini. Benda diletakkan di ruang 4 dengan menggunakan 2 sinar istimewa saja, ini sudah terbentuk bayangan di ruang 1. Kita perhatikan bagaimana sifat bayangannya ini. Sifat bayangannya ini dari besar menjadi kecil, berarti diperkecil. Kalau di belakang, dia di belakang berarti maya. Maya tegak diperkecil. Ya, ini dia. Selanjutnya kita masuk ke soal. Ada permasalahan di sini ya. Setelah memahami cara melukis bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, coba sekarang lukiskan dulu letak bayangan. Di manakah letak bayangan jika benda diletakkan pada jarak lebih dari R, artinya lewat dari titik pusat? Benda diletakkan di titik fokus, benda diletakkan di antara cermin dan titik fokus. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa sebenarnya pada cermin cembung ruang benda hanya ada satu, yaitu di sini. Nah, titik pusat di belakang cermin, jadi tidak mungkin benda diletakkan di sini. Tetapi kalau misalnya lah kita letak, jadi yang dimaksud dengan permasalahan tadi, seandainya kita letakkan benda ini sejauh ke sini misalnya, sejauh titik pusat ini ya, yang artinya jarak cermin ke titik pusat ini kita ukurkan dia jaraknya cermin sampai ke sini dia. Kalau misalnya ke sini dia 30 cm, berarti kita letakkan dulu bendanya di sini sejauh 30 cm. Kalau misalnya benda kita letakkan di sini, maka bayangannya nanti terletak di mana? Sama aja, tetap di ruang 1. Karena ini semuanya adalah ruang 4 sampai ke sana, ini juga masih disebut dengan ruang 4 ya. Ini tetap disebut dengan ruang 4. Jadi artinya bayangannya tetap di ruang 1. Tetapi perbedaannya, semakin jauh kita letakkan benda, maka bayangannya semakin kecil. Tetapi kan sama aja, sifat bayangannya tetap maya, tegak, dan diperkecil ya. Jadi masalah yang tadi sudah terjawab ya anak-anak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal hitungan ya, persamaan pada cermin cembung. Persamaan yang kita gunakan pada cermin cembung sama dengan persamaan yang kita gunakan pada cermin cekung ya, yaitu C per F sama dengan C per S tambah C per S aksen, di mana F merupakan jarak fokus, S merupakan jarak benda, S aksen merupakan jarak bayangan. Perbedaannya hanya ini aja, fokus dan jari-jari bernilai negatif. Kalau di cermin cekung, jarak fokus dengan jari-jari bernilai positif. Jadi artinya di sini nanti C per F berarti harus kita tambahkan tanda negatif. Perbesaran bayangan juga rumus yang dipakai sama aja, yaitu M sama dengan S aksen per S atau H aksen per H. Sekarang kita masuk contoh soal hitungan ya. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Ingat, jari-jari kelengkungan 30 cm. Jari-jari pada cermin cembung bernilai negatif, berarti negatif 30 cm. Jika benda diletakkan dengan jarak 10 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuknya. Nyatakan sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinar. Kalau sifat-sifatnya sudah pasti kita dapat ya, maya, tegak, diperkecil, hanya itu saja ya. Nah, kalau jari-jarinya 30 cm berarti jarak fokusnya setengah dari jari-jari. Berarti
jarak fokusnya sama dengan negatif 15 cm. Nah, untuk membuat diagram sinar nanti kita gunakan ketiga senar istimewa atau dua saja cukup. Nah, ini penyelesaiannya sudah ibu buat. Jadi jari-jarinya tadi negatif 30 cm, maka jarak fokusnya negatif 15 cm. Hasilnya nanti di sini negatif 6 cm. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa benda berada di belakang cermin. Sifat Oke, rasa anak-anak ibu semuanya sudah paham ya. Oke, kemudian kita masuk ke diagram sinar. Nah, ini menggunakan cermin cembung ya, cermin cembung, benda diletakkan di sini. Kita digunakan dua senar istimewa sudah terbentuk dia bayangannya di sini. Cermin cembung itu bisa saja begini bentuknya atau bisa saja begini. Yang pasti cermin cembung itu bagian yang menggembung ya, bagian yang menggembung, yang cembung ya. Kemudian kita masuk ke soal latihan. Soal latihannya, sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung pada jarak 3 cm. Ya. Jika titik fokus cermin tersebut berjarak 6 cm, berapakah jarak bayangan terhadap benda? Gambar dan sebutkan sifat bayangan yang terbentuk. Kalau sifat bayangannya sama dengan yang tadi ya, maya, tegak, diperkecil. Nah, sekarang tugas kalian tinggal mencari berapakah jarak bayangannya. Ya, berapakah jarak bayangan terhadap benda? Ya, tolong diperhatikan ini. Jarak bayangan terhadap benda, bukan terhadap cermin. Jarak benda dengan terhadap jarak bayangan terhadap jarak benda. Jadi bukan ke cermin. Tolong perhatikan lebih teliti ya anak-anak ibu menyelesaikannya. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan sama ibu. Terima kasih untuk perhatiannya buat hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dilindungi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.